Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga adik-adik hari ini saya jumpai dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini adalah pembelajaran keempat kita dengan tema yang sama, yakni tema 1 dan subtema 1. Namun, sebelum belajar, saya ingatkan kembali kepada adik-adik agar kiranya mempersiapkan diri dan juga mempersiapkan segala perlengkapan belajar yang dibutuhkan nanti. Pilih tempat yang nyaman untuk belajar dan tetap fokus pada materi yang dijelaskan. Baik adik-adik, sebelumnya jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa klik subscribe pada channel ini. Baik, sebagai hamba Allah, marilah kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga kegiatan kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Baik adik-adik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar peta, siswa dapat mengidentifikasi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia secara tepat. Kedua,
Dengan membuat informasi, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis wilayah Indonesia secara benar. Ketiga, dengan eksplorasi, siswa dapat mengidentifikasi perilaku-perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila secara benar. Keempat, dengan membaca, siswa menemukan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur dalam sila-sila Pancasila, yaitu gotong royong secara benar. Dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok secara tepat. Nah, sekarang kita ke kegiatan selanjutnya. Nah, sekarang adik-adik amati gambar berikut ini. Amati dan pahami gambar ini. Waktu adik-adik mengamati 5 menit. Jika sudah selesai diamati, sekarang jawab pertanyaan saya. Pertanyaan 1 ataupun pertanyaan pertama adalah informasi apa saja yang adik-adik temukan dari gambar tersebut. Dan pertanyaan kedua, pernahkah adik-adik melihat gambar yang serupa dengan gambar tersebut? Jika pernah, sebutkan. Dan pertanyaan ketiga, disebut apakah gambar tersebut? Nah, silakan untuk menjawab pertanyaan tersebut, adik-adik tulis jawabannya pada buku catatannya. Nah, gambar apakah yang adik-adik lihat ini? Ya, benar sekali. Gambar tersebut adalah denah. Tahukah adik-adik apa itu denah? Ya, denah merupakan gambaran tentang tata letak dalam suatu ruangan atau tempat. Gambaran yang lebih luas dibandingkan dengan denah adalah peta. Nah, sekarang apa itu peta, adik-adik? Ya, peta merupakan gambaran dengan menggunakan skala tertentu mengenai suatu daerah. Seperti apa itu peta? Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan. Ini adalah merupakan peta, gambar peta. Ya, ini peta Indonesia. Nah, sedikit Pak Guru jelaskan. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, ya. Di antaranya Pulau Sumatera ini Pulau Sumatera, ya. Kemudian Pulau Kalimantan ini yang berwarna ini, ya. Pulau Kalimantan tidak termasuk ini karena ini sudah merupakan daratan dari negara Malaysia. Kemudian Pulau Jawa, ya. Ini, ya. Batasnya dari sini Pulau Jawa sampai di sini. Ini adalah merupakan dataran atau daratan dari Pulau Jawa. Terus Pulau Sulawesi. Nah, ini Pulau Sulawesi yang membentuk huruf K. Lalu kita lihat sepintas, Pulau Sulawesi membentuk huruf K. Nah, disinilah kita Gorontalo, ya, berada di Pulau Sulawesi ini berwarna hijau. Ini merupakan peta dari Gorontalo. Nah, kemudian Pulau Papua, ya. Ini Pulau Papua dari atas Papua Barat dan Papua. Ini Pulau Papua. Batasnya ini. Karena sebelahnya sudah Papua Nugini, ya. Bukan Nugiri. Papua Nugini. Ini batasnya.
Jadi kalau dilihat dari pulau-pulau yang besar, Indonesia itu terbagi atas 5 pulau besar. Yang pertama adalah Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Pulau Papua. Dan terdiri dari pulau-pulau kecil lainnya seperti Maluku, ya, Pulau Maluku Utara, terus juga ada Pulau Bali, ini Bali, dan juga Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat, ya. Dan masih banyak pulau-pulau kecil lainnya, ya. Ini pulau-pulau kecil lainnya yang tidak disebutkan, yang tergabung dalam satu pulau besar tadi. Ya, ini pulau-pulau kecil lainnya yang tergabung dalam Pulau Sumatera. Kemudian juga pulau-pulau kecil yang tergabung pada Pulau Sulawesi. Dan juga pulau-pulau kecil ini dataran, ya. Daratan yang tergabung pada pulau-pulau Jawa. Tergabung pada Pulau Jawa. Nah, sekarang adik-adik pahami peta ini, karena sebentar kita akan mengerjakan tugas yang ada hubungannya dengan kondisi geografis dari pulau yang ada di Indonesia. Namun kondisi geografis yang ataupun tugas yang kita kerjakan itu hanya menyangkut tentang kondisi geografis yang ada pada pulau kita, yaitu Pulau Sulawesi. Ya, ini ya, Pulau Sulawesi. Nah, ini tugas. Silakan adik-adik kerjakan. Ada 3 item pertanyaan. Yang pertama mengenai luas, kedua mengenai batas laut, batas daratan, ketiga keadaan alam. Jika di Sulawesi ini ada nama pantai dan laut, silakan ditulis pantainya namanya apa dan lautnya namanya apa. Kemudian jika di Sulawesi juga terdapat nama-nama dataran rendah, silakan ditulis nama-nama dataran rendahnya. 3, nama-nama gunung yang ada di Sulawesi, ya, yang ada di Pulau Sulawesi. Silakan ditulis nama-nama gunung yang ada di Pulau Sulawesi. Seperti itu. Nah, jika adik-adik merasa kesulitan untuk mencari luas daripada Pulau Sulawesi, kemudian juga batas-batas ataupun batas dari Pulau Sulawesi, batas lautnya berbatasan dengan batas lautnya berbatasan dengan apa, daratan berbatasan dengan apa, ya. Silakan adik-adik baca pada materi di akhir pembelajaran ini. Nah, jika sudah selesai, sekarang adik-adik buatlah kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Iya. Jadi di sini adik-adik membuat kesimpulan kondisi geografis wilayah Indonesia secara umum. Nah, mungkin adik-adik bisa membaca keadaan geografis wilayah Indonesia secara umum itu pada materi di akhir slide ini. Dan jika sudah diketahui, silakan adik-adik buat kesimpulan. Ya, kesimpulan kondisi geografis Indonesia ini secara umum. Nah, jika sudah selesai adik-adik buat kesimpulannya, silakan adik-adik tulis kesimpulannya tersebut dan minta pendapat dan penjelasan, ya. Minta pendapat dan penjelasan
dari Bapak atau Ibu guru ya. Berarti nanti akan Pak Guru periksa ya hasil kesimpulan yang sudah adik-adik buat. Nah, jika sudah selesai, nah, luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Sudah sangat jelas ya. Jadi kalau kebanyakan kita bersikap yang tidak sesuai dengan sila Pancasila, pasti ini akan menghambat pembangunan nasional ataupun menghambat apa yang menjadi tujuan daripada negara kita. Pak Guru berikan contoh misalnya pembangunan nasional ataupun menghambat apa yang menjadi tujuan daripada negara kita. Pak Guru berikan contoh misalnya jika masyarakat ataupun jika warga Indonesia itu semua pada tidak bersikap sesuai dengan sila-sila Pancasila dan tidak menghargai tidak menghargai agama lain yang sedang beribadah, kemudian banyak yang tidak bersikap kemanusiaan, juga tidak melakukan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan, dan juga tidak berbuat adil kepada sesama. Nah, pastinya tujuan daripada nasional itu tidak akan terwujud, ataupun negara kita tentunya akan hancur, ya, akan hancur karena akan terjadi kerusuhan di mana-mana. Contoh misalnya kejadian yang seperti kita lihat di berita-berita saat ini, bahkan yang viral waktu tahun yang lalu ya, di tahun 2019 itu ada suku lainnya yang berselisih dengan suku lain juga, sehingga terjadi kesalahpahaman dan akhirnya terjadi kerusuhan. Mereka sampai akhirnya menghancurkan ataupun merusak fasilitas-fasilitas yang ada, baik fasilitas milik negara ataupun fasilitas-fasilitas milik dari masyarakat. Nah, jika terjadi pengerusakan seperti itu, nah apa jadinya negara? Ya, bagaimana bisa negara itu akan bisa berkembang kalau masyarakatnya itu berselisih ataupun bertengkar? Nah, tentunya ini jelas akan menghambat pembangunan nasional. Seperti itu. Nah, sekarang adik-adik silakan baca materi ini tentang gotong royong modal dasar pembangunan. Iya, ini sangat jelas ya. Gotong royong adalah modal dasar pembangunan. Silakan adik-adik baca. Baca di buku tema. Jika tidak jelas di video, silakan adik-adik baca di buku. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Mengapa demikian? Karena dengan bergotong royong, masyarakat akan sering melakukan silaturahmi dan kerjasama, sehingga terjalinlah solidaritas. Seiring dengan munculnya rasa solidaritas inilah akan muncul juga rasa empati dan simpati di antara masyarakat yang akan mempererat dan memperkuat hubungan masyarakat. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Tidak ada perbedaan dalam prinsip gotong royong. Gotong royong adalah kerja bersama
memeras keringat secara bersama, dan perjuangan saling membantu secara bersama. Gotong royong dilakukan demi mencapai tujuan bersama, tidak mempedulikan agama, suku, ataupun golongan. Prinsip-prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembangunan nasional, karena semua masyarakat merasa saling memiliki. Masyarakat juga merasa mempunyai tujuan yang sama, yakni terwujudnya kehidupan yang sejahtera. Dengan bergotong royong, segala program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah akan dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan yang disebabkan oleh ketidakharmonisan masyarakat. Ya, sangat jelas sekali bahwa gotong royong ini adalah merupakan modal dasar untuk pembangunan. Ya. Nah, sekarang jika adik-adik sudah selesai membaca teks ini, silakan adik-adik tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks gotong royong modal dasar pembangunan. Paragraf 1. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Coba kalian perhatikan ide pokok yang pada paragraf 1. Ya, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Nah, diambil pada baris pertama. Gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Ya, seperti Pak Guru sudah jelaskan waktu pertemuan yang pertama. Jadi kebanyakan ide pokok itu berada pada kalimat pertama atau di awal paragraf. Nah, kebanyakan ya. Nah, jadi silakan adik-adik bisa mengambil ide pokok itu pada setiap kalimat pertama di tiap-tiap paragraf. Asalkan baris keduanya ini ataupun baris kedua yang mengikutinya ini masih ada hubungan dengan kalimat pertama. Jika masih ada hubungan, masih ada keterkaitan, atau masih menjelaskan tentang kalimat pertama, sudah dapat dipastikan bahwa kalimat pertamanya itu adalah merupakan ide pokok. Nah, tetapi kalau misalnya ada kalimat yang berupa simpulan, biasanya kesimpulan itu berada di akhir paragraf. Nah, kalau kalau kalimat yang berupa kesimpulan itu, nah, berada di akhir paragraf, bisa jadi kalimat kesimpulan itu adalah merupakan kalimat utamanya. Nah, sekarang tulis pada paragraf kedua. Tulis ide pokok untuk paragraf kedua, dan juga tulis untuk ide pokok pada paragraf ketiga. Nah, jadi jangan semua ditulis ya. Jangan semua ditulis, cukup sampai pada titik saja. Titik yang pertama. Contoh ini, gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Titik. Jadi itu adalah merupakan satu ide pokok. Dan satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Nah, kemudian kalimat kedua dan seterusnya itu adalah merupakan kalimat pengembang. Seperti itu. Berikut yang kedua dan seterusnya. Nah, nanti kalian tulis di sini ide pokoknya. Di sini hanya untuk menulis ide pokok saja. Oke, sudah dipahami adik-adik? Nah, jika sudah selesai, sekarang adik-adik kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Bukan ide pokok tersebut ya, tapi ide pokok ini ya. Ide pokok ini menjadi sebuah paragraf. Nah, contoh misalnya ini. Ini kan adalah ide pokok. Jika dikembangkan, maka ditambahkan dengan kalimat ini. Kalimat kedua dan seterusnya. Nah, jadi kalian harus sambung. Ya, harus sambung ataupun kembangkan. Jadi ini akan menjadi kalimat yang berada di awal. Kemudian setelah itu disambung. Disambung dengan artian kalian lanjutkan dengan tetap masih menjelaskan tentang ini. Masih ada keterkaitan dengan ini. Begitu juga yang kedua. Paragraf kedua, ide pokoknya ini, kalau kalian membuat paragraf yang ide pokoknya di awal, silakan kembangkan di kalimat keduanya menjelaskan tentang ini. Seperti itu. Bisa dipahami adik-adik? Nah, untuk kalimat pengembangnya boleh 2 atau lebih. Ya, lebih dari 2 juga lebih baik ya.
seperti itu. Nah, jika sudah selesai adik-adik, sekarang adik-adik kerjakan tugas berikut ini lagi. Ya, jangan bosan dengan tugas-tugas ini adik-adik ya, karena tugas ini jelas akan dapat mengembangkan kompetensi adik-adik untuk dapat menjawab soal-soal yang yang membutuhkan pikiran yang kritis ya, membutuhkan pikiran yang tinggi seperti itu, atau yang disebutkan high skill ya, seperti itu. Nah, jadi sekarang untuk soal nomor 1 ini, silakan adik-adik tulis pada kolom ini. Jadi tulis pada bukunya adik-adik ya. Jelas di sini bahwa setelah adik-adik mengetahui kondisi geografis Indonesia dan kondisi geografis tempat tinggalmu, apa yang adik-adik lakukan untuk memanfaatkan kondisi geografis lingkungan tersebut? Nah, saya berikan contoh misalnya, kondisi geografis yang ada di Tunas Jaya. Kondisi geografis yang ada di Tunas Jaya ini seperti apa? Nah, ada gunung, atau ada sungai, dan seterusnya. Jika terdapat kondisi geografis yang seperti itu, kira-kira bagaimana cara memanfaatkan gunung, sungai, atau lahan-lahan lainnya yang mungkin menjadi potensi untuk untuk ekonomi seperti itu. Nah, untuk jawabannya ditulis di sini atau ditulis pada bukunya kalian. Berikut, gotong royong dan musyawarah merupakan contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Masihkah kedua perilaku tersebut diterapkan di wilayah tempat tinggalmu? Nah, sebutkan contohnya. Nah, ini sangat jelas. Apakah di wilayah kita atau di Tunas Jaya ini masih ada gotong royong dan musyawarah? Nah, kalau masih ada gotong royong, kira-kira gotong royong seperti apa yang pernah kalian lihat di tempat tinggal kalian ataupun di Tunas Jaya? Kemudian musyawarah dalam hal apa kira-kira yang kalian lihat di Tunas Jaya, di tempat tinggal kita? Nah, sudah jelas adik-adik? Nah, silakan tulis jawaban adik-adik di buku catatan adik-adik. Nah, jika sudah selesai, nah ini ada kegiatan bersama dengan orang tua. Silakan adik-adik ceritakan kepada orang tuamu tentang perilaku-perilaku yang telah adik-adik lakukan yang menunjukkan pengamalan nilai-nilai luhur sila-sila Pancasila. Jadi perilaku baik apa saja yang pernah adik-adik lakukan yang perilaku tersebut itu mengandung nilai-nilai luhur sila Pancasila. Contoh misalnya selalu ramah dengan teman. Kira-kira kalau ramah dengan teman itu dia termasuk pada nilai sila Pancasila apa? Sila apa? Terkandung pada nilai sila keberapa dan perilaku lainnya juga. Nah, untuk jawabannya dicatat di buku tugas ataupun di buku catatannya adik-adik. Nah, jika sudah selesai, lanjut. Nah, ini kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Silakan adik-adik baca, pahami, dan barangkali pada kesimpulan materi ini ada materi yang adik-adik butuhkan untuk dapat menjawab tugas-tugas sebelumnya. Iya. Nah, jika sudah selesai, maka berakhir sudah pembelajaran kita kali ini. Untuk itu, sebelum
pembelajaran kita hari ini kita akhiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi terima kasih adik-adik. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.